Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya tersebut, silakan angkat tangannya ya. Ya, Bu. Zidni, Hadir, Bu. Ayana, Hani, Hadir, Bu. Sofna, Hadir, Bu. Yuli, Hadir, Bu. Diva, Kafifa, Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini, tidak ada yang absen. Ya, Bu. Oke, apakah sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang punya akun Instagram atau TikTok? Saya, Bu. Pernah nggak Ananda lihat postingan orang yang flexing atau pamer di media sosial? Sering, Bu. Menurut Ananda, apakah itu boleh dalam Islam? Tidak. Mungkin menurut Ani. Menurut saya itu boleh, Bu, tapi itu juga tergantung kepada niatnya. Bagaimana, Sofna? Saya rasa itu termasuk ria, Ibu. Kan di dalam Islam mengajarkan kita untuk tidak sombong dan tidak pamer. Ada yang ingin berpendapat lagi? Bu, Silakan, Kak. tapi kan zaman sekarang itu zamannya media sosial, Bu. Dan semua orang itu posting kehidupannya. Susah juga kalau tidak boleh untuk menggunakannya, Bu, sama sekali. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya Ananda jawabannya. Semua jawabannya sangat menarik. Nah, Ananda, hari ini kita akan cari jawabannya bersama sesuai dengan sudut pandang akidah akhlak Islam. Siap? Siap, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis fenomena flexing. Yang kedua, menemukan dalil-dalil relevan dengan flexing tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan sikap muslim yang tepat di era digital. Kira-kira Ananda siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sekarang fokus ya. Ibu akan membacakan sebuah kasus. Silakan dengarkan Ibu. Raka adalah siswa SMA yang baru saja mendapat hadiah tas branded dari orang tuanya senilai 3 juta rupiah. Keesokan harinya, ia memposting foto tas tersebut di Instagram dengan caption, "Finally, thanks ayah bunda, ini baru namanya hidup." Postingan itu mendapat ratusan like dan banyak komentar yang memuji. Raka merasa bangga dan puas, tetapi temannya Dani yang berkomentar, "Wah, enak ya bisa pamer melulu." Raka pun membalasnya dengan emosi di kolom komentar, hingga terjadi perdebatan panjang yang dilihat banyak orang. Apa yang Ananda rasakan setelah mendengar cerita ini? Bu, Ya, silakan Hani. menurut saya Raka itu salah, Bu, karena dia itu harusnya tidak perlu memposting seperti itu, apalagi sampai bertengkar di kolom komentar dengan temannya, karena itu tidak menunjukkan bahwa dia memiliki sikap dewasa. Wah, bagus. Ya, Sofna. Menurut saya, tapi Dani juga kurang sopan, Ibu. Kalau tidak suka, tidak perlu komentar negatif. Itu kan hak Raka mau posting apapun itu. Wah, menarik sekali ya. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut di kelompok nantinya. Hari ini kita mulai diskusinya. Sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, Zidni, Ya, Bu. Ayana, Hani, Ya, Bu. dan Sofna. Iya, Bu. Untuk kelompok 2, Kafifa, Iya, Bu. Diva, dan Yuli. Iya, Bu. Silakan duduk per kelompok ya. Sudah, Bu. Oke. Ini adalah lembar kerjaan Anda. Silakan dibahas semua pertanyaan yang ada di sini ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, waktu diskusi 20 menit. Silakan mulai diskusinya.
kami sedang mencari dalil yang paling tepat. Bagus sekali. Cari juga ada nggak masalah lain yang akhlak buruk selain dari yakni permasalahan ini? Oh iya Bu, ada akhlak dalam berbicara juga. Nah, si Raka kan marah-marah tuh di kolom komentar. Itu tuh tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga lisan. Wah, bagus. Tambahkan itu di jawabannya nanti ya. Ibu. Ananda, Ya, Bu. diskusi kita sudah habis. Selanjutnya kita mulai presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili presentasi? Saya, Bu. Oke. Hani, silakan maju ke depan. Langsung Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi identifikasi masalah dari kelompok kami itu dari kasus yang diberikan kami menemukan 2 masalah akhlak utama. Pertama, perilaku Raka yang posting barang mahal dengan niat memamerkan dan mendapat pujian yang kami nilai yaitu mendekati sifat ria. Kedua, respon dari si Raka ini emosional di kolom komentar sehingga itu mencerminkan adanya akhlak yang kurang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada analisis dari sifat pria itu sendiri terkait apakah Raka itu termasuk pria atau tidak. Nah, menurut kelompok kami itu termasuk pria karena pria di sini adalah melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pujian manusia bukan karena Allah. Caption yang Raka tulis itu kan ini baru namanya hidup. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk diakui dan dipuji oleh orang lain. Kemudian dalil yang kami temukan yaitu hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau paling takut terhadap umatnya pada syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Lalu Rasulullah menjawab, ria. Hadis ini sangat relevan karena menunjukkan betapa berbahayanya ria di dalam Islam. Selanjutnya solusi. Apa saja solusi yang kami dapatkan? Yaitu kami menawarkan bahwa si Raka ini sebaiknya bersyukur kepada Allah secara pribadi. Tidak perlu untuk memposting yang dia dapatkan di media sosial. Jika ingin berbagi, niatkan itu untuk menginspirasi, bukan untuk pamer. Dan ketika mendapat komentar negatif dari netizen atau teman sebayanya, maka lebih baik diam atau merespon dengan tenang dan bijak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Saya tulis sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, Hani. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili kelompok 2? Saya Bu. Silakan ini maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus flexing di media sosial. Nah, kami mengidentifikasi 3 masalah. Yang pertama itu ada flexing atau pamer barang mewah yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan rasa iri. Terus yang kedua itu respon emosional di kolom komentar yang tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Terus yang ketiga kurangnya kesadaran bahwa media sosial ini adalah ruang publik yang harus dijaga adabnya. Terus kami juga berpendapat bahwa perilaku Raka ini bisa masuk kategori ria apabila niatnya itu memang untuk mendapatkan pujian, namun jika niatnya itu untuk berbagi kebahagiaan maka itu belum tentu ria. Ya, jadi yang jelas cara Raka
cara Raka merespon komentar dari si Dani ini sangat tidak mencerminkan akhlak Islam. Terus kami juga menemukan dalil dari Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa larangan bersikap sombong yang erat kaitannya dengan perilaku flexing. Terus solusi yang kami dapat adalah seorang muslim yang mendapat nikmat sebaiknya mengucapkan alhamdulillah dan berbagi kepada yang membutuhkan daripada pamer di media sosial. Nah, maka gunakanlah media sosial ini untuk hal yang bermanfaat dan bernilai takwa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari presentasi teman-teman tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dengan sangat baik. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi tambahan dari apa yang Ananda diskusikan. Yang pertama terkait konsep ria dalam Islam. Ria adalah melakukan yang bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 6, yang artinya yaitu orang-orang yang berbuat ria. Ria bukan bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai syirik kecil yang sangat berbahaya karena merusak keikhlasan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua postingan di media sosial itu ria? Tidak selalu. Yang membedakannya adalah niat dari Ananda memposting itu sendiri. Jika seseorang berbagi pencapaian untuk menginspirasi orang lain dan niatnya lurus, itu bisa menjadi hal yang baik. Tapi jika tujuannya semata ingin dipuji dan diakui, itulah yang namanya ria. Nah, yang ketiga, Islam mengajarkan tawadhu atau rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun yang membangkang diri kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, Ibu harap semoga nilai-nilai ini tidak hanya ada di kelas ini, tetapi benar-benar Ananda terapkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari ya. Ya, Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa baca materi berikutnya ya. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.